Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah. Ma ba'du. Nawayna ta'allum wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan sore ini alhamdulillah kita masih diberikan istiqomah oleh Allah untuk ngaji bareng, dan pada kesempatan sore ini saya mau melanjutkan tentang fikih praktis puasa, dan kita sudah sampai ke bab masalah kemakruhan dalam berpuasa. Jadi hal-hal yang makruh ketika kita berpuasa apa saja. Makruh bukan berarti batal, cuma tidak disukai. Apa saja yang membuat puasa kita itu makruh? Yang pertama adalah mengunyah sesuatu tanpa ada yang sampai ke tenggorokan. Jadi kalau hanya memasukkan di dalam mulut tanpa masuk ke dalam, tanpa menelan, itu hukumnya makruh. Makanya seringkali saya berkali-kali kalau menjelaskan masalah fikih puasa, kalau seandainya kita memasukkan es krim dari pagi sampai maghrib, batal apa enggak puasanya? Tidak, selama tidak ditelan. Jadi yang membuat puasa kita itu batal syaratnya dua. Yang pertama dimasukkan, kemudian ditelan. Jadi es krim yang dimasukkan di mulut kita, yang penting tidak ditelan, itu tidak batal. Sing penting kuat. Ada yang kuat nggak memasukkan es krim dari pagi sampai maghrib? Nggak ada, yang masalahnya itu. Ya. Yang kedua, yang menyebabkan puasa kita itu makruh adalah mencicipi makanan kalau tidak ada hajat. Kita bukan koki, bukan ibu-ibu yang lagi masak, Pak Bobi langsung nyicip lagi. Nggak batal. Jadi menyicipi makanan itu nggak batal. Tapi kalau nggak ada hajat, nggak ada kebutuhan sama sekali, asal nyicipi itu makruh. Jadi kalau ibu-ibu mau masak terus mau nyicipi makanan boleh, silahkan. Yang penting setelah mencicipi langsung diludahkan lagi, karena area perasa itu di lidah, nggak sampai ditelan. Tetapi kalau sampai ketelan meskipun hanya satu tetes itu batal. Tetapi kalau misalkan ada satu baskom isinya bakso, dicicipi terus diludahkan sampai habis, itu batal enggak kira-kira? Enggak. Ya. Nah itu harus tahu bedanya. Terus yang ketiga yang membuat puasa kita itu makruh adalah hijamah atau bekam. Ya, kalau bekamnya dilakukan di bulan puasa, kalau menyebabkan kita jadi lemas, aduh kok gak ada tenaga, loh jadinya kayak gitu, itu makruh. Tetapi kalau badan kita kuat tetap enggak apa-apa. Sama halnya dengan donor darah. Donor darah kalau misalnya membuat kita makruh, membuat kita lemas, maka hukumnya makruh. Tapi kalau badan kita masih kuat, maka hukumnya tetap tidak apa-apa, tidak makruh. Yang keempat, membuang air dari mulut saat berbuka, karena bisa menghilangkan berkah. Ya jangan langsung diminum, meskipun mulutnya bau, ya, karena enggak sikatan, langsung diminum itu yang berkah. Ya makanya kalau kita gosok gigi itu di siang hari itu makruh. Kenapa? Karena malah menghilangkan bau. Padahal bau itu yang berkah nanti. Itu bau di saat orang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah dari minyak misik. Tapi yang harus digarisbawahi di sisi Allah, ya, bukan di sisi Pak Herman. Ya tetap Pak Herman kok ngasih kode ke Pak Freddy, mau tukar-tukaran bau lah, itu kan langsung praktek. Ya apa? Baunya? Baunya ya bau. Wes ya.
Terus berikutnya yang kelima adalah mandi dengan cara berendam. Nah, itu makruh. Kalau renang gimana? Selama 5 lubang tidak kemasukan air, boleh. Apa 5 lubang? Coba sebutkan. Mulut, hidung, telinga, jalan depan, jalan belakang. Selama bisa memastikan ketika renang nggak ada air masuk, ya. Caranya gimana? Ya dilakban semuanya, ya. Mulut semuanya, ya. Hidung, mata, apa ya semuanya, ya. Jalan depan, jalan belakang, nyelam gitu loh. Tetapi kalau pas misalnya masuk, tapi ketika kita nyelam itu kira-kira masuk nggak air ke dalam telinga? Otomatis masuk. Masuknya itu melebihi kelingking, batal. Kalau misalnya sampai masuk gini, makanya ya ditutup semuanya itu. Terus yang keenam adalah bersiwak atau gosok gigi. Hukumnya makruh kalau sudah melewati waktu duhur. Kalau sebelum duhur silahkan 1 jam gosok gigi lagi. Rasa pasta giginya rasanya apa? Odolnya nyari rasa jeruk, macam-macam itu. Terus rasa duren, gosok gigi. Katanya Ustadz belum makruh terus. Ya. Enggak cari rasa Dawet Ponorogo. Terus yang ketujuh adalah terlalu kenyang saat berbuka dan sahur. Ya, jadi sahur dan berbuka jangan sampai terlalu kenyang. Karena kalau sudah terlalu kenyang, tarawihnya itu akhirnya ngambil cuma 8. Ya, meskipun nggak kenyang, ya tetap pengen ngambil 8 gitu loh. Wes manusiawi, wong ustadznya ngono kan. Apalagi di akhir-akhir ya. Kita ini sudah masuk di 10 terakhir bulan Ramadan. Ketika Nabi itu masuk ke 10 terakhir bulan Ramadan, Nabi itu langsung bersungguh-sungguh dalam ibadah, mengencangkan sarungnya dengan meninggalkan istrinya sementara. Jadi istrinya ditinggal sementara. Terus malamnya dihidupkan. Terus keluarganya semuanya dibangunkan. Itu kalau sudah masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kenapa kok Nabi itu begitu semangat? Karena di 10 terakhir bulan Ramadan ada malam yang mulia yang lebih dari 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Bukan malam Lailatul Qadar. Lailatul itu sudah artinya malam. Malam Lailatul Qadar berarti malam-malam Qadar, kelebihan. Malam Qadar atau Lailatul Qadar. Nah, orang yang beribadah tepat di Lailatul Qadar, misalkan kita sholat tepat di Lailatul Qadar, maka kita mendapatkan diberi pahala lebih dari 1000 bulan kita ibadah. 1000 bulan itu sekitar 83 tahun 4 bulan. Umur kita itu nggak nyampe sampai situ. Makanya cari Lailatul Qadar itu. Nabi mengatakan taharrau Lailatul Qadri, ya. Cari malam Lailatul Qadar itu fil witri, di malam ganjil. Minal ashril awakhir min Ramadan, di 10 terakhir bulan Ramadan. Cari di malam-malam ganjil. Malam 21, malam 23. Ada hadis yang lain, Ubay bin Ka'ab sampai bersumpah, demi Allah, wallahi, sepengetahuan saya, sejauh ilmu saya pernah diperintahkan oleh Rasulullah untuk sholat di malam Lailatul Qadar, untuk menghidupkan malam-malamnya, tepatnya di malam 27. Sampai disebutkan tanggalnya, malam 27. Itu disebutkan tanggalnya. Itu hadis riwayat Muslim. Bahkan ada ulama, Imam Ghazali dan Imam As-Sazili, memprediksi Lailatul Qadar berdasarkan pengalamannya. Enggak ada di hadis. Tapi ulama itu berdasarkan pengalamannya, berdasarkan pengamatannya, dilihat dari tanda-tandanya. Jadi kalau Lailatul Qadar turun itu, udara itu tenang. Jadi daun-daun itu enggak bergerak semuanya. Ya enggak berhembus kencang, tetap ada ya. Jadi tenang. Ya. Enggak terlalu panas, enggak terlalu dingin. Teduh ya. Terus kalau di pagi harinya matahari itu bersinar tidak panas sama sekali. Jadi lemah sinarnya. Kenapa? Itu ada malaikat turun naik. Akhirnya terhalang. Makanya agak lemah pancarannya. Nah, pengamatan dari ulama Imam Sazili dan Imam Ghazali itu sampai ditulis, kalau misalkan Ramadan hari pertama itu di hari
Senin, maka di malam sekian. Kalau di hari Selasa, kita ini puasanya kapan? Selasa. Nah, itu tepat. Imam Syadzili dan Imam Ghazali mengatakan kalau misalkan kita awal puasanya adalah hari Selasa, maka malam Lailatul Qadarnya jatuh di malam 27. Pas jadinya. Dua-duanya sama. Makanya nanti di malam 27, ayo semangat ya. Semangat. Nanti keluarnya 25. Iya, ternyata sudah semangat malam 27, malam 21. Ya enggak apa-apa. Tapi apa namanya? Terancamnya itu di malam 27. Ya, di hadis riwayat Muslim disebutkan malam 27. Diprediksi Imam Ghazali malam 27. Diprediksi Imam As-Sadzili malam 27. Ada catatannya. Nah, ini Imam Ghazali. Ini disebutkan dalam kitab I'anatut Thalibin. Ya. Kalau hari Ahad atau Rabu maka malam 29. Kalau awalnya itu hari Senin malam 21. Kalau awalnya hari Selasa atau Jumat malam 27. Kalau Kamis malam 25, kalau Sabtu malam 23. Itu hanya prediksi. Ya, kita tetap nyarinya dari malam 21 ya, full. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terus berikutnya, yang membuat puasa kita makruh adalah melakukan keinginan yang mubah atau boleh, yang biasanya dilakukan oleh indera penciuman atau hidung, indera penglihatan atau mata, indera pendengaran atau telinga dan sebagainya. Nyium bau makanan. Terus gitu dari pagi. Enak, nggak batal, cuma makruh gitu loh. Masya Allah, terus nikmati gitu loh. Ya. Wes ya, enggak usah dilakukan yang kayak gitu-gitu ya. Terus yang terakhir adalah hal yang membatalkan pahala puasa. Jadi ada dua yang membatalkan puasa secara total. Jadi puasanya harus diqodho. Yang ini enggak perlu diqodho tapi pahalanya hilang. Apa saja hal yang membatalkan pahala puasa itu? Yang pertama adalah ghibah, ngerasani orang. Langsung hilang. Ustadz, saya ngerasinnya malam. Pak Bobby kok sama Pak Freddy sampai jam 12 malam saya ngintip dari sana kok gak pulang-pulang wong iki ya. Ngerasani sopo ya. Pinter. Hasil ngaji ya gitu. Saya ngerasainnya malam ya, syar'i. Yang kedua, mengadu domba. Kok Pak Herman katanya ini loh kamu gini. Kok Pak Iwan katanya gini loh kamu gini. Akhirnya Pak Iwan sama Pak Herman kenalan. Gak jadi, itu bukan adu domba, berantem maksudnya gitu loh. Nek kenalan itu bukan bagus ya. Terus yang ketiga adalah berbohong. Berbohong misalnya, Ustadz saya izin gak hadir, sakit, padahal enggak. Misalnya itu bohong, itu pahalanya hilang. Ustadz saya izin gak hadir, kenapa? Panu, ya gak ada hubungannya lah. Kalau panu ya gak ada ya. Terus yang keempat, melihat sesuatu yang diharamkan. Ada cewek lewat, Masya Allah. Omongannya itu lah Masya Allah, tapi terus Masya Allah, keindahan alam. Terus ditambah-tambahin, inilah ciptaan Allah, harus disyukuri. Enggak usah gitulah, biasa aja ya. Terus yang kelima, sumpah palsu. Wallahi saya puasa, padahal habis minum kopi. Habis ngerokok. Kita nggak tahu Pak Herman tadi habis ngerokok, itu nggak tahu ya. Apalagi pakai masker. Yo, ini Rafiq ini sekarang lagi ngemut permen, ini kita nggak tahu itu. Nggak tahu kita itu. Pura-pura gitu, pura-pura lapar ya. Bisa aja. Yang keenam, berkata keji. Berkata keji, ngomong kata-kata yang kasar. Ya. Apa misalnya? Dedi. Enggak, dedi itu bukan kata-kata kasar, cuma kalimatnya aja kasar tadi ya. Nah, gitu. Itu hal yang menghilangkan pahala puasa.